Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Nuriyah, utusan dari Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiat Al-Qur'aniyah Lirboyo, Kota Kediri. Teruskan bait kilahuma syar'iyyun aw 'urfiyyun. Bismillahirrahmanirrahim. Nahur taqalil hadrati sufiyyu aw lughawiyyun wal majazu mursalu aw isti'aratun fa ammal awwalu fama siwa tashabuhin alaqatuh juz'un wa kullun aw mahallun alat dharfun wa madhrufun musabbabun sabab wasfun limadin aw ma'alin murtaqab. Faslun fil isti'arah. Wal isti'aratu majazun ulqatuh tashabuhun ka'asadin syaja'atuh. Cukup. Pertanyaan berikutnya, lanjutkan bait idahuni tilafun istidradu. Ihalatun talwihun aw takhilu wa fursatun tasmiyatun aw ta'lilu tahliyatun aw naqlun aw taqattumu tajridun istiqlalun aw tahakkumu ta'ridun aw ilghazun irtiqa'u tanzilun aw ta'nisun aw ima'u husnul bayani wasfun aw muraja'ah husnu takhallusin bila munaza'ah. Faslun fima la yu'addu kadiban wa laysa fil ihami wat tahakkumi walat taghalibi siwal muharrami min kadhibin wa fil mizahi qad lazib bihaitsu la manduhatan 'anil kadhib. Khatimah. Cukup. Tepuk tangannya. Soal berikutnya, teruskan mulai awal. Al-babul khamis al-qasru. Takhsisu amrin mutlaqan bi amri huwa alladhi yad'unahu bil qasri yakunu fil mausufi wal awsafi wa huwa haqiqiyun kama idafi liqalbin aw ta'yinin aw ifradi ka innama tarqa bil isti'dadi wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Al-babus sadis fil insya'i ma lam yakun muhtamilan bisidqi wal kadibil insya kakul mihaqqi. Cukup. Berikutnya teruskan bait wal wajhu ma yashtarikani fihi wa dakhilan wa kharijan tulfihi wa kharijun wasfun haqiqiyun jala bihissin aw aqlin wa nisbiyin tala wa wahidan yakunu aw muallafa aw mutaaddidan wa kullun urifa bihissin aw aqlin wa tashbihin numi fi diddi wa tamlihi littahakkumi. Faslun fi adati tashbihi wa ghayatihi wa aqsamihi. Adatuhu kafun ka'anna mithlu wa kullu ma dhahahu thumma al-aslu ila uma kal kafi ma syubbiha bih bi'aksi ma siwahu fa'lam wantabih. Cukup. Lanjutkan bait wasababin kazuhdi wasababin kazuhdi ra'si tazkiyah wa kaunuhu fi'lan falit taqyidi bil waqti ma'ifadati tajdidi wa kaunuhu husman lithubuti wad dawam wa qayyadu kal fi'li ra'yan litamam wa taraku taqyidahu linuktatin kasutratin wintihazi fursatin wa khassasu bil wasfi wal idafah wa taraku limuqtadin khilafah wa kaunuhu mu'allaqan bi syarti fali ma'ani adawati syarti. Cukup. Pertanyaan terakhir untuk lanjutan nazam. Lanjutkan mulai awal dari faslun fil isnad al-aqli. Wali haqiqatin majazin warada lil aqli mansubaini ammal mubtada isnadu fi'lin aw mudahihi ila sahibihi kafa zaman tabattala aqsamuhu min haitsul i'tiqadu wa waqi'un arba'atun tufadu wa thani ayyusnada lil mulabasi laisa lahu yubna ka thawbin labisi aqsamuhu bihasabin naw'aini fi juz'aihi arba'un bila takallufi wa wajabat qarinatun lafdiyah aw ma'nawiyatun wa in adiyah. Cukup. Tepuk tangannya yang meriah. Jelaskan dan uraikan dua bait wal wajhu ma yashtarikani fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Niki seputar menjelaskan tentang bab tasbih. Wal wajhu ma yashtarikani fihi
wa dakhilan wa kharijan tulfihi. Wajah tasbih itu terbagi menjadi dua dalam globalnya. Yang pertama dakhili, yang kedua khariji. Karena wajah syabah itu termasuk dari 4 pondasi penting dari bab tasbih. Sesuai dengan nazam yang awal, arkanu arba'atun wa jun'adbah wa tarafahu fattabi sublan najah. Untuk definisinya sendiri, pertama kita akan membahas definisi wajah syabah khariji. Apa sih wajah syabah khariji itu? Ternyata di nazam selanjutnya dijelaskan, yang dimaksud dengan wajah syabah khariji adalah wa kharijun wasfun haqiqiyun jala bihissin au aqlin wa nisbin tala. Wajah syabah khariji adalah suatu sifat yang hakikat yang bisa ditemukan dengan dua cara, baik dengan hissi maupun dengan akli. Cara menemukan dengan hissi adalah berarti wajah syabahnya itu bisa dilihat dengan salah satu dari 5 panca indera, entah bisa dilihat, didengar, dirasakan, dan yang lainnya. Sedangkan kalau bisa ditemukan dengan cara akli, ini sedikit lebih rumit, butuh adanya nazar terlebih dahulu untuk kita bisa mengetahui wajah syabah apa yang terkandung di dalamnya. Sedangkan wajah syabah khariji yang kedua itu adalah wasfun nisbi, berupa sifat tapi yang nisbi itu ada kaitan dengan dua perkara, ayyata'allaqa bi syai'aini, berkaitan dengan dua perkara. Contoh yang paling familiar niku adalah menyerupakan anak, ngoten nggih. Contohnya niku Zaidun kal amri fil bunuwati. Zaid itu sama seperti hanya Amr dalam anak, nisbat anak kepada ayahnya, ngoten. Sampun. Terima kasih. Mohon dijelaskan satu bait saja. Al-ghayatit tamyizi wa ta'zimi al-baita. Bismillahirrahmanirrahim. Au ghayatit tamyizi wat ta'zimi wal haqi wat tanbihi wat tafkhimi. Niki menjelaskan tentang macam-macam musnad ilaih. Musnad ilaih niku ada yang faedahnya ghayatut tamyiz. Niki menjadi puncak pembeda ketika musnad ilaihnya berupa isim alam. Nggih. Terus faedah yang selanjutnya wal hati. Hati ini untuk ihtiyat atau berhati-hati, karena ketika niki ngapunten, niki menjelaskan tentang faedahnya musnad ilaih yang disebutkan. Kan musnad ilaih niku ada kalanya disebutkan, ada kalanya dibuang. Lah kapan saja sih musnad ilaih itu disebutkan? Disebutkan niku faedahnya ada kalanya niku yang ghayat tamyiz sebagai bukti benar-benar membedakan antara musnad ilaih ini dan yang lainnya. Contohnya niku hadaman ghaza ngoten disebutkan dan berupa isim isyarah. Kalau di sini ini loh orang yang mau ikut berperang, akhirnya kan untuk membedakan dengan musnad ilaih yang lainnya yang nggak mau berperang, untuk derajatnya saja sudah beda. Kalau wal hati niku untuk berhati-hati, mungkin karena si sameknya niku orang yang kurang paham nggih, kayak orang yang ngapunten rade loading ngoten, akhirnya harus dijelaskan dan tidak bisa untuk dibuang ataupun dikira-kirakan agar si samek niku paham dan ini sudah sesuai dengan muqtadal hal. Jika tidak ditampakkan atau tidak disebutkan, maka menyelisihi atau berbeda dengan muqtadal halnya. Terus faedah yang selanjutnya tanbih. Tanbih itu untuk mengingatkan si musnad ilaih, mengingatkan si samek. Ngapunten, niki biasanya si samek niku gampang lupa, akhirnya diingatkan. Terus taftim, kalau taftim itu untuk mengagungkan musnad ilaih, karena musnad ilaih itu yang disebutkan adalah orang yang begitu agung, orang yang begitu mulia, sehingga kurang sopan rasanya, kurang etis rasanya ketika kita menyimpannya saja, tidak menyebutkannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir untuk pemahaman nazom. Jelaskan dua nazom secara sempurna. Takhsisu amrin mutlakon bi amri. Dua nazom. Nggih, matur nuwun. Niki membahas tentang qasr, salah satu pembahasan di bab kelima dalam ilmu ma'ani yang termasuk pondasi dari ilmu balaghah.
Kan pondasi ilmu balaghah niku dua, terdiri dari ilmu ma'ani dan ilmu bayan, karena ilmu badi' niku hanya sebagai pelengkap atau tawabi'iha. Dalam bab qasr di Mohon sini maaf, waktu tinggal 30 detik. secara definisi itu mengkhususkan suatu perkara dengan perkara yang lain secara mutlak atau lebih ringkas dan jelas. Untuk qasr sendiri niku nanti ada kalanya meringkas mausuf sesuatu yang disifati, ada kalanya meringkas sifat itu sendiri. Pokok yang disifati niku yang terakhir, dan qasr terbagi menjadi dua, hakiki dan idhofi.